Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Safwan. Welcome back to my channel. Membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran dengan sebuah hafalan. Kalau kalian mau, mari kita belajar bersama. Let's go. Baik teman-teman, langsung saja kita hari ini belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran. Semua orang bisa menghafal Al-Quran, tetapi tidak semua orang juga yang dianugerahkan bisa menghafal Al-Quran, teman-teman. Baik, di sini langkah pertama yang saya akan ajarkan kalian. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama saya lakukan adalah kita dengan menggunakan penglihatan dengan bacaan. Nah, bentar saya ambil Quran. Cara ini sangat banyak digunakan oleh orang-orang Indonesia terutama dan orang luar negeri juga. Ini cara-cara sangat umum. Dengan cara apa? Kita melihat dan membacanya, kemudian baru kita menghafal. Nah, cara menghafal yang begini ada taktiknya juga teman-teman. Yang pertama, kita harus membacanya. Contohnya kita menghafal satu ayat dari surah Al-Baqarah. Nah, contoh nih teman-teman mau menghafal surah Al-Baqarah ayat 6. Nah, caranya jangan teman-teman langsung hafal. Contoh nih, tadi kan saya bilang menggunakan penglihatan dengan bacaan. Nah, jangan kalian hafal. Ingat, jangan kalian hafal. Tapi kalian baca sebanyak 20 kali atau lebih. Nah, kata guru saya bisa juga kita menggunakan umur. Contoh nih, umur saya 19 tahun. Nah, maka kita baca sebanyak 19 kali. Maka kita ulangi. Tapi intinya jangan dihafal dulu, tapi dibaca. Nah, kita baca, tapi kita harus juga fokus. Terkadang ada orang baca, tapi kepikirannya ke mana gitu, ke Monas, padahal dianya ada di rumah. Kan susah juga. Oke? Nanti nih, kita baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kita baca sebanyak 20 kali lebih. Nah, 20 lebih lah. Oh iya, itu maksud saya. Gantung dari kalian. Oke. Nah, ketika kita sudah membaca sekitar 20 kali lebih, baru kita perlahan tutup Al-Quran. Itu nanti dia akan ada kebayang-bayang. Maka kita baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ketika kita sudah bisa, kita ulangi lagi. Nah, semakin banyak kita membacanya, maka semakin lengket hafalan kita. Oke teman-teman. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Oke. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua kita menggunakan telinga, artinya pendengaran. Nah, kita menggunakan pendengaran. Banyak sekali ini teori digunakan orang-orang yang buta. Nah, tetapi bukan untuk orang buta aja. Karena Allah ciptakan sesuatu itu untuk dimanfaatkan. Kata Allah, la in sakartum la azidannakum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas kenikmatanku, maka akan kutambah kenikmatannya. Dan barang siapa yang kufur, maka azabku akan pedih. Maka kalau Allah beri kenikmatan tuh dipakai dan jangan disia-siakan. Dan kita bawa ke maksiatan. Oke, teman-teman. Nah, cara yang kedua kita menggunakan telinga. Dengan menggunakannya artinya kita mendengar. Caranya kita putar merotal. Syekh Sudais atau Syekh Rosyid atau Muzammil. Nah, itu tergantung kalian masing-masing. Nah, ketika kita sudah mendengarnya, kalau kalian lebih takut salah lagi, kalian sambil lihat Al-Quran tapi sambil mendengar. Insya Allah kalian cepat hafal, karena ada orang yang bisa menghafal cepatnya dari pendengaran dan ada juga orang bisa menghafal cepatnya itu dari penglihatan dan bacaan. Nah, jadi skill orang itu beda-beda teman-teman. Nah, saya di sini bukan juga pakar masalah menghafal Al-Quran, tetapi saya akan berbagi ini karena saya mau kalian juga bisa menjadi penghafal Al-Quran. Karena kita lihat sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, banyak sekali mereka, tapi mereka banyak dikatakan orang yang soleh,
Tetapi jangan salah, mereka juga orang-orang yang hebat dalam berbisnis. Kita lihat hebat dalam berbisnis, hebat dalam guru. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Nah, dan sahabat lain-lainnya. Mereka itu orang yang paling sibuk, tapi mereka masih menyempatkan waktunya untuk menghafal Al-Quran, teman-teman. Nah, dan mereka juga banyak menjadi hafiz Al-Quran. Hafiz, kalau yang awalnya hafiz tuh, waktu bagaikan pedang, al-waktu kasayf. Nah, kalau kalian tidak bisa memanfaatkan pedang, maka pedang itu akan memotong kalian. Kalau kalian bisa memanfaatkan pedang itu, maka kalian bisa akan membersihkan halaman dan lain-lainnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sebelum saya tutup, di sini saya akan menasihkan satu aplikasi. Ini saya bukan promo ya, bukan ini promo, bukan. Ini untuk kalian aja. Ini satu aplikasi sangat-sangat bagus, teman-teman. Adalah Ayat. Nah, kita buka di sini Ayat. Nah, toh Ayat di sini. Nah, putarkan. Nah, ini kan bisa kita putar, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mengulangi, teman-teman. Kita ulangi di sini. Nah, bisa diulang berapa kali. Jadi kita tuh bisa kayak menghafal gitu, kayak terekam. Kemudian kalau kita mau cari gus, lihat aja di titik sebelah nih, sebelah kiri nih. Nah, disitu ada tempat jusnya. Nah, titik 3 ini ada jusnya, ada halamannya, macam lah, teman-teman. Ini kita juga bisa memilih syekh mana yang kita mau gunakan. Nah, yang pertama, manfaat kita menggunakan ini, pertama kita bisa mengoreksi bacaan. Nah, belum tentu bacaan kita bagus. Nah, yang kedua kita bisa memanfaatkan tajwid, cara bacaannya, makhrajul hurufnya, dan lain-lainnya, teman-teman. Ini sangat-sangat banyak manfaatnya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Mungkin video saya pada siang kali ini. Kalau di sini siang, nggak tahu kalau di sana ya. Mungkin sore atau malam lah, terserah kalian lah. Yang penting kalian punya tempat. Oke, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Yang belum subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat lagi membangun konten buat kalian semua. Oke, teman-teman. Nah, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya yang lainnya. Oke.